Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Satria Sajati. Saya di sini akan menjelaskan materi yang sudah saya buat dari PPT saya ini. Nah, materi saya yang kali ini yaitu pengertian game online. Nah, game online kali ini saya menjelaskan beberapa pengertian-pengertian dari game online atau jenis-jenis yang lainnya. Nah, game online merujuk pada permainan yang dimainkan melalui internet, baik secara sendiri maupun bersama pemain lain. Permainan tersebut dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel. Nah, memang game online ini memang sudah meningkat sekali pada zaman sekarang, apalagi di awal-awal tahun 2020. Nah, game online ini sudah semakin meningkat, apalagi penggemarnya, pemainnya, dan sudah semakin banyak sekali. Dan memang apalagi sekarang handphone sudah canggih, sudah semakin banyak, jadi banyak sekali orang lain yang memainkan game online. Oke, lanjut. Ada jenis-jenis game online. Nah, jenis-jenis game online ini ada 3. Yang pertama, role playing games atau RPG. Nah, game RPG ini permainan yang memungkinkan pemain memerankan karakter fiktif dan menjalani cerita yang terbentuk dalam permainan. Nah, jadi gamenya itu kita harus memainkan satu karakter dan juga kita harus menyelesaikan cerita atau misi yang ada di dalam game tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada multiplayer online battle arena atau MOBA. Nah, permainan pertempuran strategis di mana pemain berkolaborasi dan bersaing untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, game ini kita bisa memainkan untuk melatih kerjasama kita antara teman-teman kita. Nah, jadi kita bekerja sama untuk memenangkan permainan tersebut, gitu yang kita mainkan. Kayak yang ketiga ada first person shooter. Permainan di mana pemain mengontrol karakternya dari sudut pandang orang pertama dan fokus pada pertempuran dengan senjata. Nah, game ini emang apalagi game-game seperti FPS ini memang sudah banyak sekali zaman sekarang. Itu contohnya ada PUBG Mobile, ada Call of Duty, ada Free Fire, dan lain-lain. Nah, memang game yang bertemakan senjata atau perang itu memang semakin ramai di zaman-zaman sekarang itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perkembangan game online di Indonesia. Game online di Indonesia itu sudah ada pada tahun 2000-an. Nah, game online mulai populer di Indonesia dengan platform PC sebagai perangkat utama untuk bermain. Nah, karena pada zaman dahulu itu belum ada handphone, jadi orang-orang dulu itu bermain game online pertama kalinya itu di PC atau komputer. Nah, biasanya bermain itu di warnet. Yang kedua ada 2010-an munculnya game online berbasis mobile yang semakin mendominasi pasar permainan di Indonesia. Nah, pada 2010 ini mulai lebih meningkat lagi permainan game online, tapi belum secanggih pada zaman sekarang gitu. Jadi pada tahun 2010 memang sudah ada dan sudah semakin berkembang. Nah, yang terakhir ada tahun 2020-an. Game online di Indonesia semakin berkembang pesat dengan integrasi fitur sosial dan kecerdasan buatan dalam permainan. Nah, jadi memang pada game online tahun 2020-an ini memang lebih canggih lagi daripada tahun 2010. Nah, apalagi dengan fitur-fitur yang sekarang makin keren dan canggih gitu. Jadi banyak sekali ya wajar banyak sekali peminatnya untuk game-game online. Oke, selanjutnya. Nah, dampak positif game online. Dampak positif game online itu ada keterampilan kognitif. Nah, keterampilan kognitif permainan online dapat meningkatkan kemampuan pemain dalam pemecahan masalah, strategi, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi juga bisa melatih kecerdasan kita untuk mengambil keputusan supaya bisa game yang kita mainkan itu menang. Yang selanjutnya ada interaksi sosial. Pemain dapat berinteraksi dengan sesama pemain dari berbagai daerah, membentuk komunitas, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, jadi selain bisa melatih kecerdasan, dengan kita bermain game online kita bisa menambah teman dari luar daerah gitu. Jadi bisa menambah teman online. Apalagi kan kita memang kalau di game itu kita bisanya bermain dengan orang lain, jadi kita bisa menambah teman tuh dari luar kota. Selanjutnya ada kreativitas dan imajinasi. Bermain game online dapat merangsang kreativitas, memperluas imajinasi, dan mengembangkan kemampuan seni digital. Nah, dengan bermainnya game online, seseorang pun bakal ada munculnya referensi dari game online itu bakal muncul ide-ide untuk seni digital. Jadi dia bukan hanya untuk bermain game saja, jadi dia mempunyai pemikiran untuk karya-karya dia yang berbentuk seni digital. Nah, dengan
cara bermain game online. Nah, itu adalah dampak positifnya. Lanjut. Ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini pasti ada di game online, pasti. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan. Pemain yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu rutinitas dan kesehatan fisik. Nah, jadi memang game online ini kalau kita terlalu sering bermain, kita bakal mengalami mengurangi kesehatan kita dan bisa ketergantungan, jadi terlalu menggantung kepada game. Selanjutnya ada konten yang tidak sesuai. Nah, memang banyak sekali di zaman sekarang ini, tapi tidak semua, tapi hanya ada beberapa saja game online yang konten-kontennya itu konten-konten yang tidak sesuai. Contohnya ya mungkin seperti game-game yang terlihat baju seksi ataupun yang lainnya. Mungkin tidak semua, tapi ada kan, zaman sekarang pasti akan lebih canggih. Yang ketiga ada kecemasan dan stres. Beberapa pemain mungkin, ini juga sama seperti yang tadi di ketergantungan, tapi bedanya ini munculkan stres. Nah, kan di ketergantungan ada kesehatan fisik. Nah, ini juga termasuk kesehatan fisik. Dengan stres, dengan adanya stres, dengan kita terlalu banyak bermain game, kita bakal stres dan mengalami kecemasan. Oke, lanjut. Keuntungan bermain game online di entertainment skill development. Nah, yang pertama ada hiburan, memberi kesenangan dan pengalaman yang menarik bagi para pemain. Nah, memang ini juga kan kalau kita terlalu banyak bermain game kan bisa menjadi stres. Tapi kalau misalnya kita sedang mengalami stres tapi bukan karena game online, kita bisa menghilangkan stres itu dengan bermain game online, tetapi tidak terlalu lama atau terlalu sering ya. Dan selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Nah, seperti yang tadi, jadi kita dengan bermainnya game online, kita bakal munculnya karya-karya seni yang baru gitu. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam industri game online. Memang banyak sekali zaman sekarang, apalagi zaman sekarang tantangan dalam game online. Yang pertama konten inovatif. Nah, konten inovatif ini contohnya seperti tantangan kita jika kita ingin membuat video atau membuat konten kita sendiri dalam bentuk kita bermain game. Memang banyak sekali tantangannya, apalagi sekarang zamannya orang YouTuber gitu kan, mengupload konten itu yang bermain game gitu. Jadi memang banyak sekali tantangannya. Kompetisi yang ketat. Nah, kompetisi yang ketat ini sudah pasti. Beberapa game online sekarang seperti Free Fire, PUBG Mobile ataupun Mobile Legends memang sudah mengadakan beberapa kompetisi atau turnamen. Jadi jadi orang-orang yang mengikuti turnamen itu adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman atau yang sudah jago dalam bermain gamenya. Jadi memang itu adalah suatu tantangan untuk kita yang baru bermain ataupun kita yang baru belajar. Misalnya ada keamanan privasi. Nah, keamanan privasi tantangannya itu jadi kita harus menjaga keamanan kita. Kan biasanya game online itu jika kita ingin memainkannya harus dengan cara login ke akun Facebook ataupun akun Google. Nah, itu juga menjadi tantangan untuk kita supaya menjaga akun kita supaya tidak diretas orang lain dan tidak dihack gitu kan ya. Oke, lanjut. Regulasi game online di Indonesia. Nah, di sini ada pemerintah, pengembangan game dan pengguna. Pemerintah itu memantau konten-konten yang sesuai gitu. Jadi jika ada game yang tidak sesuai, nah, pemerintah langsung menindaklanjuti. Yang selanjutnya pengembangan game. Game harus mematuhi peraturan. Nah, seperti yang tadi, jika pemerintah harus menindaklanjuti suatu game yang dalam tanda kutip negatif gitu kan, tapi developer gamenya juga harus berpikir bahwa dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang harus memang dia lakukan. Jadi harus melaksanakan aturan dari pemerintah, yaitu dengan salah satunya menciptakan game yang terbaik ataupun yang bisa dimainkan untuk semua kalangan umur atau kalangan usia. Dan yang ada pengguna. Nah, pengguna juga memang penting dari diri kita sendiri. Kalau misalnya memang sih belum beberapa ada game yang konten negatif mungkin yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah ya. Nah, kita juga harus memilih game yang baik gitu. Jika game ini mengandung unsur yang negatif atau mengandung unsur yang lain yang tidak baik untuk kita sendiri, ya jangan kita mainkan. Bagaimana juga kan
kita harus berpikir juga bagaimana kita memainkan game-game yang baik dan berkualitas. Selanjutnya, nah kesimpulan ini yang terakhir. Pengaruh yang kompleks. Game online memiliki dampak yang kompleks baik positif maupun negatif terhadap pemain dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, memang game online ini mungkin sudut pandang orang lain, kebanyakan game online ini mengandung hal-hal yang negatif. Jadi tapi bukan hal yang negatif saja dari game online ini, mengandung hal yang positif yang sudah tadi saya jelaskan dan yang sudah saya paparkan tadi di dalam ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.